di Allah Subhanahu wa taala. Beberapa syair yang kita baca tadi ada yang berbunyi, ya Allah dzal minnah bin nabi hadil ummah wa bil ummi khadijah tammim rabbana ni'mah. Ya Allah dzal minnah, yang mempunyai anugerah, bin nabi hadil ummah, kami bertawassul dengan nabi yang memberikan petunjuk kepada ini umat. Wabil ummi khadijah, dan kami pun bertawassul dengan ibu orang beriman Sayyidah Khadijah. Tammim rabbana ni'mah, sempurnakan wahai Tuhan kami akan nikmat yang telah Engkau berikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak di antara kita mendapatkan macam-macam nikmat dari Allah. Ada nikmat harta, ada nikmat jabatan, ada nikmat punya keturunan. Namun alangkah rugi orang-orang yang hanya dapat nikmat namun tidak mendapatkan tamamun nikmat atau kesempurnaan nikmat itu. Jadi banyak di antara kita hanya mendapatkan nikmat tapi tidak mendapatkan tamamun nikmat, kesempurnaan nikmat. Nah, itulah yang kita minta dalam syair-syair kita dengan bertawassul kepada Rasulullah dan kepada Ibunda Khadijah. Rabbana tammim rabbana ni'mah, sempurnakan wahai Tuhan kami akan nikmat yang telah Engkau berikan. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan nikmat? Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan Rasulullah mengatakan tamamun ni'mah dukhulul jannah, kesempurnaan nikmat itu adalah masuk surganya Allah. Apa artinya? Apa maksudnya? Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta misalnya, keturunan, jabatan, kesehatan, apabila nikmat-nikmat itu diiringi taufik hidayah dari Allah, sehingga kita yang mendapatkan nikmat itu bisa menggunakan nikmat itu di jalan yang diridai Allah, sehingga bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah, maka ketahuilah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut juga disertai dengan tamamun nikmah, kesempurnaan pada nikmat tersebut. Kita misalnya diberi Allah harta, itu nikmat. Maka ketika dengan harta itu Allah berikan taufik hidayah kepada kita, lalu kita menggunakan harta itu di jalan yang diridai oleh Allah, maka harta itu akan membawa kita kepada surganya Allah. Maka nikmat harta itu juga diiringi dengan kesempurnaan nikmat pada harta tadi. Orang yang mendapatkan nikmat harta tersebut juga mendapatkan kesempurnaan nikmat pada harta yang telah Allah berikan. Kita diberi Allah nikmat jabatan, maka dengan jabatan tadi kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Kita gunakan jabatan itu untuk menolong rakyat
yang merupakan umatnya Rasulullah. Maka orang yang punya nikmat jabatan itu, dia juga mendapatkan kesempurnaan nikmat pada jabatan tersebut. Kita diberi Allah nikmat sehat, maka selama sehat ini kita rajin beribadat, kita rajin baca Quran, kita rajin baca salawat, kita rajin hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ke majelis zikir. Kita rajin silaturahim kepada keluarga selama sehat. Maka orang yang mendapatkan nikmat kesehatan tadi juga dia mendapatkan nikmat, juga dia mendapatkan kesempurnaan nikmat pada kesehatan tersebut. Orang dapat keturunan, itu nikmat. Lalu keturunannya itu, anaknya, cucunya, keturunannya itu dididiknya dengan pendidikan agama, pendidikan yang baik, yang membuat anaknya itu menjadi hamba yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Maka orang tua yang punya anak semacam itu, dia mendapatkan nikmat keturunan, juga sekaligus mendapatkan kesempurnaan nikmat pada keturunan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Beliau itu seseorang yang punya nikmat dari Allah, semacam kekayaan. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah orang yang dapat nikmat kekayaan dari Allah, dapat nikmat kesugihan dari Allah. Sehingga dari begitu kayanya Khadijah dikatakan beliau punya pembantu 100 orang. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau punya kekayaan dikatakan 2/3 Mekah itu ampun Khadijah dan keluarga Sidin. 2/3 Mekah nang begitu luas itu ampun Khadijah dan keluarga Sidin. Di Makkah tuh saya buting aja besi gedung sugih kita. Apalagi musim umrah ini Ini 2/3 wilayah Mekah itu ampun Khadijah dan keluarga Sidin. Unta Sidin aja berisi 70.000. 70.000 unta Khadijah tuh. Kali 20 juta, 20 juta harga saikung unta, kali 70.000, berapa miliar harta Khadijah nih tuh? Bisa triliun. Belum harta dagangan Sidin, belum. Ini untanya aja. Ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada Khadijah. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau bukan hanya mendapatkan nikmat berupa harta, tapi beliau juga mendapatkan kesempurnaan nikmat pada harta itu. Di mana beliau ketika ditakdirkan Allah, dipilih Allah menjadi istri Rasulullah, menjadi pendamping Rasulullah, beliau korbankan harta yang beliau miliki untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tuh sudah menjadi istri baginda Nabi, beliau bersuara lawan baginda Rasulullah. Ujar Khadijah, wahai suamiku Muhammad. Waktu itu Rasulullah belum jadi rasul lagi, belum jadi nabi. Ujar Khadijah apa? Seluruh harta yang kumiliki berupa rumah, unta,
barang dagangan, bahkan diriku menjadi milikmu. Artinya kada lagi Rasulullah nang umpat Khadijah, umpat berdiam di rumah Khadijah, umpat makan harta Khadijah, tapi Khadijah yang umpat Rasulullah. Karena seluruh apa yang Sidin miliki, bahkan diri Sidin, diserahkan untuk Rasulullah. Sehingga dari sekian banyak pembantu yang 100 itu untuk melayani Rasulullah, kada diserahkan kepada pembantu. Sidin saurang nang telah menyerahkan jiwa dan raga untuk Rasulullah, Sidin saurang nang melayani Rasulullah. Itu Khadijah. Sampai Rasulullah nang ketika di Gua Hira, nang Sidin khalwat uzlah di Gua Hira. Bagi orang-orang umrah bahaji tahu Gua Hira tuh kayak apa tingginya. Rasulullah tuh menjelang umur 40 tahun, Sidin ada nang sebulan bagaimana di Gua Hira tuh. Kayak apa tingginya Gua Hira itu Kita kawa membayangkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dengan umur nang mendekati 60 tahun. Beliau melayani Rasulullah. Bila ma'atari makan Rasulullah ke Gua Hira itu Sidin saurang, kada Sidin serahkan kepada pembantu. Orang yang bahaji melihat Gua Hira itu kayak apa tingginya. Kita nang anum nih aja belum tentu kawan naik ke situ. Apalagi nang jantungan bedahulu bisa siup. Ini seorang bini-bini nang sudah berumur melayani suami, melayani laki tercinta nih, naik ke atas gunung, kada ada protes. Bayangkan mun binian wayah ini kayak apa? Kada ada protes lawan bagana di Gua Hira Rasulullah beribadat. Urusan makan, urusan menapasakan baju, Khadijah nang datang ke situ. Gua Hira tuh ambil. Maka jauh dari Makkah ke tempat Gua Hira tuh malaran, amun bermotor aja malaran. Apalagi nang beunta. Kecintaan Khadijah lawan Rasulullah tuh. Sudahnya begitu Nabi diangkat jadi Rasul, berdakwah, seluruh harta dikurbankan untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Ya sampai Rasulullah tak ucap tuh, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, aku cinta Khadijah dan aku pun cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Karena itu kita berharap mudahan kita berataan nang hadir berataan yo termasuk golongan pecinta Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak karamat yang Allah berikan kepada Khadijah. Banyak karamat, banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada Khadijah. Di antaranya Allah Ta'ala berkirim salam lawan Sidin. Allah Ta'ala Tuhan berkirim salam lawan Sidin. Nang membawa salam Allah tu Jibril, pimpinan malaikat. Nang menyampaikan salam kepada Khadijah, Rasulullah, pimpinan paling mulia seluruh makhluk. Dan ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ini karamat yang sangat tinggi, bahkan tertinggi. Ada karamat wali-wali besar tuh. Nang sampai Allah Ta'ala berkirim salam, Jibril nang membawakan salamnya, nang menyampaikan Rasulullah pula. Karamat Khadijah apalagi? Sidin dijamin surga langsung oleh Allah. Langsung oleh Allah. Kada dari mulut Nabi, kada dari mulut, apalagi dari mulut peguruan. Ada kau dipercaya peguruan kayak itu menjamin surga dan muridnya. Sidin aja kada mesti masuk surga. Ini Allah Ta'ala yang menjamin surga bagi Khadijah.
Allah sudah menyiapkan istana di dalam surga dari intan permata untuk Khadijah radhiyallahu anha. Orangnya masih hidup di dunia. Di antara kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha, dari beliaulah lahir zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan Rasulullah punya anak Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Hasan lahir wali-wali kutub, di antaranya Syekh Abdul Qadir Jilani, di antaranya Syekh Samman Madani, di antaranya Sayyidi Ahmad At-Tijani, di antaranya Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Hasani. Sayyidah Khadijah Al-Kubra punya anak Fatimah Zahra, punya anak Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Husain lahir wali-wali kutub, di antaranya Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di antaranya Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang kita tawasuli tadi. Syailillah yal-aidarusi, syailillah syamsi syumusi, syailillah muhyin nufusi, al-madad yal-aidarusi. Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Al-Idrus itu artinya singa. Kenapa gelar singa? Sebagaimana singa adalah raja hutan, maka Imam Abdullah Al-Idrus adalah raja dari seluruh wali-wali pada zaman Sidin, wali kutubnya. Ya Imam al-arifina, ya ibna Zainil arifina, unzuruna ajma'ina, al-madad yal-aidarusi. Ya Imam al-arifina, hai imamnya orang-orang yang arif billah. Ya ibna Zainil arifina, hai anak daripada perhiasan orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Karena Imam Abdullah Al-Idrus ini punya ayah Imam Abu Bakar Sekan, seorang wali kutub pada zamannya. Beliau punya kakek Imam Abdurrahman Segaf, seorang wali kutub pada zamannya. Punya ayah wali kutub, kai wali kutub. Imam Abdurrahman Segaf itu disebut Segaf Hatab karena Sidin mahatapi bagi wali-wali pada zamannya. Hatab itu pak atasan. Maka Imam Abdurrahman Segaf seperti Hatab nang menaungi seluruh wali-wali nang ada di zaman Sidin. Ini luar biasa. Unzuruna ajma'ina, pandang kami berataan. Kalau Imam Abdullah Idrus ini mau memandang kita, untung kita, selamat kita. Jangankan Sidin nang memandang kita, seandainya kita nih melihat Sidin kadang melihat kita, sudah untung. Dikisahkan oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dari Tarim Hadramaut ketika Sidin datang ke majelis ini. Jadi Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, beliau berkisah tentang karamat Imam Abdullah Al-Idrus. Di zaman itu ada seseorang yang meninggal dunia, lalu malam harinya terdengar teriakan-teriakan, rintihan-rintihan, raungan-raungan kesakitan karena orang itu karena kebanyakan dosa, kebanyakan maksiat disiksa di dalam kubur, dan jeritannya diperdengarkan Allah sebagai bentuk pelajaran kepada orang-orang yang masih hidup. Tapi jeritan itu, rintihan itu, raungan itu mengganggu orang-orang yang ada di kampung situ, yang dekat kuburan si orang tersebut. Akhirnya masyarakat yang begana di kampung itu datang kepada Imam Abdullah Al-Idrus. Ujar masyarakat, wahai Imam, tolongi kami,
di mana ada seseorang yang mati dikuburkan di kampung kami, jeritannya, raungannya, rintihannya di dalam kubur sampai terdengar kepada kami yang di atas kubur. Sangat mengganggu, guring kada nyaman, terdengar rintihan-rintihan itu. Lalu jari Imam Abdullah Idrus, orang itu apakah pernah hadir ke majelisku? Kadesuah wahai imam. Orang tu pernahkah duduk sapa makanan lawan diaku? Misalnya di urang aruh, suah kata gabung lawan diaku. Walaupun artinya kada hadir ke majelisku, cuma tak kumpul aku di urang aruh. Mun orang hadir ke majelis kan mungkin artinya napa? Mungkin mengantuk mata kada bu makanan. Tapi kalau urang aruh bu makanan, ada juga motivasi durungan sekira hadir. Orang suaka sapa makanan dia aku di urang aruh, kada pernah juga. Lalu jadi Imam Abdullah Idrus, orang itu pernah garang melihat aku barang nah hadir ke majlis kada suah, tak kumpulon dia aku di urang aruh kada suah, melihat aku suah kada suah juga. Lalu menang kayak itu jadi Imam Abdullah Idrus, kayak apa aku hendak memberikan syafaat lawan inya, hadir ke majelisku kada suah, sapa makanan lawan aku kada suah, melihat aku kada suah. Lalu ada orang yang berkata, wahai imam, orang itu memang kada pernah melihat pian langsung, tapi orang itu pernah melihat debu yang berterbangan yang ditimbulkan dari kuda nang sampian tunggangi yang berlari kencang lalu menimbulkan debu-debu, maka orang itu sempat melihat debu yang ditimbulkan dari kuda nang sampian tunggangi. Jadi orang ini kada pernah juga melihat Imam Abdullah Idrus, bahkan melihat kudanya Imam Abdullah Idrus saja kada pernah, tapi melihat debu nang ditimbulkan dari larinya kuda Imam Abdullah Idrus. Makanya waktu Imam lewat debunya ada, jadi jurang nih debu tadi Imam Abdullah Idrus lewat, debunya aja saya kelihatan. Ujar Imam Abdullah Idrus, amun nang kaya itu walaupun inya kada melihat aku, kada melihat lawan kudaku, tapi inya melihat debu yang ditimbulkan oleh kuda nang kutunggangi, maka aku akan memberikan syafaat kepada inya. Semenjak malam itu kada ada lagi terdengar rintihan, jeritan, teriakan daripada orang tersebut. Ya Imam al-Arifina, ya Ibn Zainil Arifina, unzuruna ajma'ina al-madad yal aidarusi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak apa sekira kita terhubung dengan Imam Abdullah Idrus? Alhamdulillah, walaupun kita kada berdapat lawan sidin langsung, tapi kita pernah berdapat dengan sahibul fadilah Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus yang merupakan keturunan dari Imam Abdullah Idrus. Habib Zain Al-Idrus inilah merupakan paguruan daripada abah guru pimpinan Majelis Nurul Muhibbin. Dan dari Habib Zain inilah abah guru kita menuntut ilmu tentang tariqah Alawiyin. Nah, di antara amaliyah yang beliau ijazahkan kepada kita adalah membaca zikir la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, Hu 12 kali, ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi bila siapa membaca itu, maka rohnya akan ittisal, tersambung dengan Imam Abdullah Al-Idrus. Dan dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang menjadi muridnya Imam Abdullah Al-Idrus
atau menjadi murid dari muridnya, murid dari muridnya, murid dari muridnya, kada akan meninggal sebelum menjadi kekasih Allah. Kada akan meninggal sebelum melihat surganya Allah. Jadi amalkan aja la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali, tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila kita mengamalkan itu, kita akan menjadi secara rohani menjadi murid daripada Imam Abdullah Al-Idrusil Akbar. Nah, jadi ini diantara yang bisa saya sampaikan. Adapun kaina tentang sebagian manakib daripada Syekh Syarwani Abdan Bangil, karena kita sambung di pengajian akan datang. Waktunya sudah landung ini. Al-Fatihah.